Perkenalkan, saya Maximus Jan Awan Danapati. Saya Nabila Putredpin. Saya Jesslyn. Saya Manul Sumadi. Saya Harunata. Saya Lorenzo Sexerlio. Saya Jasin Gasindria. Saya Nadila Aurelia. Saya Marsa Ayu. Saya Helen Wijaya. Dan kami akan mengikuti city tour yang diadakan oleh sekolah besok. Oh, sebelum itu ada teman kami yang ketinggalan, yaitu Excel. Oke, ikuti kami guys. Oke guys, hari ini kita akan pergi kemana ya? Geraha Tiara City Tour bersama with my friend OTW Sirang. Lanjutkan, tonton dan apa namanya? Subscribe, like, comment dan share. Ya. Betain. Udah di bis ya guys, OTW Geraha Teknologi. Udah nyampe. Udah masuk ke frame. Udah lah ya. Oke guys, kita udah sampai di Geraha Teknologi. Dan pertama, Geraha Teknologi.
skip video kami akan tonton kami nggak selesai. Gas.
sekarang berada di saat saya di mana kita sedang di apa namanya bahan polarisasi atau ya pokoknya begitulah teman-teman. Terus di sini ada filter nih bisa diputar. Ketika diputar cahaya yang dibiaskan akan berubah warna. Yang mana setiap kita putar warnanya akan berganti. Mana lagi nih? Berubah-ubahnya aja. Kita sedang berada di sini menunjukkan organ-organ tubuh. Misalnya usus buntu yang dimana tempatnya diletakkan di bawah, lambung dan diafragma. Lalu di sini ada jantung yang dimana berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan paru-paru untuk memasok energi, salah teman-teman, memasok oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh. BNI yang buat ya.
tak. Gayamu. Oke, sekarang kita berada di tempat nomor 6, yaitu kelenteng, tempat beribadah orang beragama Konghucu. Dapatkan setelah mengunjungi ke 6 tempat ibadah, menimbulkan rasa sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Setelah menjelajahi ke-6 tempat ibadah tersebut, kami menyimpulkan ada beberapa ciri-ciri yang dapat membedakan semua ke-6 tempat ibadah tersebut. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bangunan serta simbol keagamaan yang berada dalam bangunan tersebut. Yang kedua adalah tata cara ibadahnya, yang pastinya berbeda-beda dan bermacam-macam. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah suasana beribadah dari tiap bangunan tersebut berbeda. Hai, sekarang kita ada di Jakabaring Sport City. Selanjutnya kita akan istirahat, terus kita bakalan ke Museum Sriwijaya. Kita ada di Danau Toba. Ala-ala di Jakabaring guys, mau makan. Apa dia yang datang aja keluar? Dari mana ini? Mana ini? Kita ketemu owner HP. Buat tantanganmu dulu kayak gini, Queen. Kayak gini loh, Queen. Sekarang kami mau ke Museum Sriwijaya. Halo teman-teman, kita berada di Museum Sriwijaya. Tapi sekarang kita hilang arah. Iya, kita hilang arah guys. Nomor WA beda kate yang dulu kuset. Mana sempat merah? Tadi ada sempat merah. Kecewa, isinya cuma es cendol. Woi, kenapa? Lope-lope kan. Itu udah hancur. Wah, ini emang Jadi teman-teman, kita akan explore di Pulau Cinta. Sebenarnya Nggak mau lope. Lopenya. Aduh.
Tadi terdepan sini. Prasasti kuno. Contohnya seperti Prasasti Bumi Ayu yang ditemukan pada tahun 1963. Berjalan di Museum Sriwijaya kami menemukan antefix atau simbar yang dimana ini biasanya terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk memperindah bagian sudut siku-siku atap pada bagian puncak. Nah, terutama pada bangunan kuno seperti candi, antefix sudut memiliki fungsi dekoratif dan memberi kesan bahwa bangunan terlihat lebih indah. Menampilkan peninggalan dari zaman dinasti Ming seperti ini, piring keramik yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di lautan Bangka Belitung. Piring ini terdiri dari beberapa ukuran, memiliki menilik dan warna glasir, dan bahan-bahan yang digunakan diperkirakan berasal dari abad 14 sampai 17. Oke, selanjutnya kami ketemu lagi nih sama Aika. Salah satunya adalah akses Pon Mahadewa. Akses Dewa Mahadewa ini ditemukan di situs erupsi, terbuat dari perunggu dan aslinya disimpan di Museum Nasional. Area dengan bentuk Dewa Mahadewa memiliki 4 buah tangan. Tangan kiri yang terangkat ke atas membawa kamara, sedangkan tangan kiri yang ke arah ke depan membawa kemandalu. Kepalanya menggunakan jata mahkota. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami hendak mewawancarai salah satu petugas yang ada di Museum Sriwijaya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi seputar Museum Sriwijaya. Oke, selamat siang Kak. Pertanyaan pertama, kapan Museum Sriwijaya ini dibangun? Kalau untuk Museum Kerajaan Sriwijaya dibangun itu pada tahun 1994 diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 2008 itu direhab ulang, dibangun ulang dan diresmikan oleh Wali Kota Palembang pada saat itu. Selanjutnya, apa sih tujuan dari Museum Sriwijaya ini dibangun? Kenapa sih dibangun? Kalau untuk tujuan Kerajaan Sriwijaya dibangun, kenapa? Karena untuk bertujuan kepada muda-mudi kerajaan, khususnya Sumatera Selatan atau yang di Palembang ini, untuk mengenal pernah adanya atau pernah berdirinya suatu kerajaan besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Buddha yang terletak di sekitar aliran Sungai Musi Palembang. Selanjutnya, apa aja sih isi-isi yang ada di Museum Sriwijaya ini? Nah, kalau untuk isi-isinya sendiri itu ada prasasti, ada tentang manik-manik, ada guci dan ada keramik-keramik. Kalau untuk
tidaknya atau replika yang sering kita sebut, itu ada beberapa replika, ada juga yang asli. Bisa ini nggak kak? Kasih tahu kita apa salah satu contoh yang replika dan yang asli? Oke, kalau untuk salah satunya, contohnya itu seperti kemudi kapal itu asli, ditemukan di Mariana. Itu juga ada bangkai serpihan kapal yang diduga itu peninggalan pada masa kerajaan Sriwijaya. Sedangkan untuk yang asli juga itu ada, kita lihat bisa di depan gedung museum kerajaan Sriwijaya. Itu ada patung Buddha yang ditemukan di Bukit Sikuntang. Nah, kalau untuk replika ini ada di belakang kita ini. Ini termasuk di replika dari prasasti Bungku, prasasti Kota Kapur dan sebagainya. Nah, pertanyaan terakhir nih kak, untuk siswa-siswi seperti kita ini, apa sih kira-kira manfaat atau ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita berkunjung ke Museum Sriwijaya? Kalau untuk manfaat yang didapat oleh pengunjung itu seperti informasi pada masa kerajaan di Palembang ini atau khususnya di Sumatera Selatan, itu terdapat suatu kerajaan besar yang namanya Kerajaan Sriwijaya yang berdiri itu di abad ke-7 sampai abad ke-14. Kalau abad ke-7 itu berdirinya, kalau pada masa abad ke-11 Kerajaan Sriwijaya itu sudah mulai mengalami pemunduran atau kekuasaan atau kejayaannya. Oke. Terima kasih kak sudah berkenan untuk kami wawancarai. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, sekarang kita berada di jalan pulang, guys. Guys, gua sekarang udah sampai bersama teman-teman pulang dari tour. See you next time. Oke, sekarang kita udah sampai di sekolah, guys. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing, dan terima kasih karena telah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Dadah, guys.